Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini di desain formulir, kita akan membahas mengenai format rekam medis. Di sini di dalam aspek ketika kita mendesain formulir, itu kita perlu terlebih dahulu mengidentifikasi formulir apa yang kita desain. Nah, di dalam format pencatatan formulir itu ada 3. Yang pertama itu ada SOMR atau Source Oriented Medical Record. Yang kedua ada POMR atau Problem Oriented Medical Record. Yang ketiga ada IMR atau Integrated Medical Record. Nah, apa sih itu Source Oriented? Nah, SOMR sendiri yaitu adalah tata cara di mana fasilitas pelayanan kesehatan itu melakukan pendokumentasian terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada pasien itu berdasarkan sumber data. Jadi di tiap bagian di dalam unit, baik yang menunjang keadaan pasien, menunjang diagnosanya, ataupun di unit poliklinik sendiri yang secara langsung menangani keadaan pasien itu memiliki formulir atau catatan yang digunakan guna untuk media dalam komunikasi. Jadi semisal contoh ketika ada pasien datang di poliklinik mata, nah setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diperlukan adanya cek lab kayak gitu. Nah, otomatis nanti di unit lab sendiri itu juga memiliki catatan. Nah, itu yang dinamakan SOMR. Nah, ciri khas lain dari SOMR itu dokumen rekam medisnya itu dipisah. Jadi ada rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Nah, ini dipisah bukan menurut penyimpanannya, akan tetapi dipisah sesuai dengan formulirnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah praktek di semester 2, itu ketika melihat ada RM, terus ada kode RJ, terus ada kode RI, ada kode GD, itu berarti rumah sakitnya itu menggunakan sistem pendokumentasian SOMR. Tapi kalau di formulirnya itu tidak ada penggolongan, baik itu gawat darurat, rawat inap, ataupun rawat jalan, formulirnya sama. Nah, itu bisa kemungkinan nanti menggunakan POMR ataupun IMR. Berkas rekam medis model SOMR itu disusun berdasarkan sumber atau data dari si pasien itu ditangani. Nah, ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya hasil pemeriksaan fisik otomatis terkumpul dalam lembar pemeriksaan fisik. Hasil laboratorium berarti ya udah terkumpul di dalam kelompok laboratorium. Biasanya untuk vaskes yang menggunakan sistem pendokumentasian ini, itu di dokumen rekam medisnya itu nanti ada paperclip sendiri untuk penunjang. Biasanya penunjangnya itu ada radiologi, laboratorium, sama farmasi. Kalau farmasi itu biasanya hanya menempelkan resep-resepnya. Nah, di sini masing-masing kelompok sumber data tersebut itu disusun tersendiri dan menurut urutan tanggal sesuai dengan masa perawatannya. Jadi tujuan dari diurutkan berdasarkan kelompok sendiri itu nanti tujuannya dalam memudahkan proses penilaian. Otomatis ketika ada diagnosa typhoid fever, berarti otomatis yang digunakan sebagai penunjangnya itu adalah hasil lab bidang. Nah, lab bidang itu kan termasuk golongan dari pemeriksaan laboratorium. Yaudah, langsung saja dicari di bundle yang di penunjang laboratorium. Nah, itu kita nanti sesuaikan tanggalnya berapa. Misal langsung dituliskan si pasien itu waktu di cek lab itu di tanggal 25 Desember. Ya udah, berarti cari
hasil pemeriksaan lab yang di tanggal 25 Desember. Misal ada tanggal 25 Desembernya ada 4 lembar ataupun 5 lembar, diambil semua. Kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung diambil salah satu aja, nggak bisa. Diambil semua sesuai dengan tanggalnya. Nah, dalam pencarian data di dalam rekam medis untuk SOMR itu lebih dimudahkan. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya ketika nanti kita butuh dari unit itu, kita tinggal mencari di dalam bundle yang sudah disediakan. Ini sudah tersusun berdasarkan sumber data dari unit yang merawat. Jadi ketika proses assembling juga akan dimudahkan ketika nanti ada formulir yang masih kosong ataupun belum terisi, ataupun mungkin dalam pengisiannya itu tidak jelas, ataupun ada cara dalam penulisan yang salah, misal dicoret tanpa diberi paraf, ataupun dicoret dengan menghilangkan isi dari data yang dicoret tersebut, itu bisa langsung ditelusur berdasarkan formulir dan kode formulirnya. Nah, di mana dalam teknik pendokumentasian SOMR itu pasti ada kelebihan maupun ada kekurangan. Nah, dari kelebihannya dari pendokumentasian SOMR itu, yang pertama, unit pelayanan cepat diperoleh. Yang kedua, itu laporan bisa terorganisir berdasarkan setiap sumber pelayanan dalam suatu bagian. Yang ketiga, kita juga mudah dalam melakukan penelitian berdasarkan tanggal pemeriksaannya. Jadi semisal mau meneliti keakuratan kode pada pneumonia, otomatis kita bisa melihat formulir-formulir yang sudah ada itu berdasarkan tanggalnya. Nggak mungkin nanti ketika resum yang diagnosa pneumonia di tanggal 25 sampai 26, kita melihat penunjangnya berupa ronsen di tanggal 28. Pasti ronsennya juga antara tanggal 25 sampai 26. Yang terakhir itu mudah dalam melakukan pengklaiman, terutama di pihak Kesmik ya, yang bertugas untuk melakukan pengklaiman ketika ada formulir yang belum lengkap, kayak gitu. Untuk kekurangan sendiri, yang pertama itu penentuan masalah pasien selanjutnya tidak bisa disediakan dengan cepat. Nah, karena apa kok tidak bisa disediakan dengan cepat? Karena di setiap unit itu memiliki formulir. Jadi ketika si pasien itu dari poligigi pindah ke THT kayak gitu, otomatis dokter yang di poligigi ketika mau menerima hasil konsulan harus menunggu yang dokter di poli THT dulu, apakah sudah selesai atau belum, kayak gitu. Sudah selesai pun tidak bisa langsung diserahkan, kayak gitu. Nah, ini masalah yang pertamanya. Tapi untuk masalah yang pertama ini bisa diakali kalau mungkin rumah sakitnya sudah menerapkan sistem HIM yang bagus, kayak gitu. Misal sudah pendokumentasiannya sudah elektronik semua, udah langsung bisa diketahui, karena ketika nanti ada di konsul di poli THT-nya menulis, otomatis dokter yang di poli gigi sudah bisa langsung menentukan. Yang kedua, perlu ketelitian petugas dalam pengambilan berkas pasien. Nah, perlu ketelitian ini karena di dalam teknik SOMR itu kan digabung semua, kayak gitu. Di pemeriksaan penunjang tersendiri kan. Nah, ketelitian yang dimaksud di sini adalah tanggalnya. Jangan sampai ketika mengambil penunjang untuk berkas yang dirawat tanggal 25 sampai 26, teman-teman malah mengambil berkas penunjang yang di tanggal 23. Otomatis nggak bisa dijadikan landasan untuk berkas yang di tanggal 25 sampai 26, kayak gitu. Jadi dalam teknik pengassemblingan pun juga harus teliti. Misal urutannya dari tanggal baru ke lama, ya semua harus urut dari baru ke lama. Misal lama ke baru ya harus urut juga. Tapi biasanya dari baru ke lama, di mana pemeriksaan yang paling akhir itu nanti diletakkan di bagian atas.
Yang ketiga, pasien assembling ini perlu berhati-hati ketika menemukan dua berkas pada pasien yang sama. Misal ada berkas di rawat inap dan rawat jalan. Hasil penunjangnya juga sama, labnya juga sama, hasil labnya rawat inap dan rawat jalan. Nah, ini perlu diklarifikasi dulu. Biasanya nanti ada kodenya sendiri. Apakah kalau misal tidak ada kodenya, mungkin nanti bisa dicek berdasarkan waktu. Misal pasiennya di pukul 9 pagi itu masih di rawat jalan, dilakukan lab. Ketika nanti pukul setengah 11, tiba-tiba pasiennya mungkin karena kondisinya parah, dokter menyarankan untuk dirawat inap kayak gitu. Nah, nanti dirawat inap pertama dilakukan lab lagi. Nah, itu teman-teman harus bisa mendokumentasiannya harus sesuai. Jadi yang rawat jalan di poli tadi ya didokumentasikan ke rawat jalan, yang rawat inap ya didokumentasikan ke rawat inap. Yang keempat, perlu sumber daya manusia yang lebih untuk ditempatkan di bagian filing. Nah, di bagian filing ini perlu SDM yang lebih, karena nanti ketika pasien itu berobat di rawat inap maupun di rawat jalan, otomatis dokumennya kan berbeda. Makanya dari situ maka perlu ada penambahan atau jumlah SDM yang dilebihkan di bagian filing. Selanjutnya untuk di POMR atau Problem Oriented Medical Record, di mana pendokumentasian dokumen rekam medisnya ini berdasarkan dari masalah. Masalahnya itu apa? Yaitu masalah yang mencerminkan pikiran logis pada pelayanan yang diberikan dokternya. Nah, POMR ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu berdasarkan database atau data dasarnya apa. Yang kedua itu problem list atau daftar masalahnya. Yang ketiga itu rencana awal. Yang keempat itu ada progress note atau catatan perkembangan. Nah, yang paling banyak digunakan di rumah sakit yang mengadop ya. Jadi nggak menggunakan sistem POMR, akan tetapi sebagian diambil itu adalah yang progress note atau catatan perkembangan. Nah, ini biasanya teman-teman jumpai ketika teman-teman melakukan proses assembling di dokumen rekam medis rawat inap. Di situ pasti teman-teman menemukan yang dinamakan formulir CPPT atau catatan perkembangan pasien terpadu. Nah, di situ pasti ada yang dinamakan swabnya. S-nya itu berarti subjek, di mana itu nanti berisi keluhan dari pasiennya. Jadi ketika pasien mengeluhkan mual, mengeluhkan sesak nafas, itu nanti ditulis di S-nya itu. Terus ada O, yaitu observasi, yaitu yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan. Nah, di kolom O ini biasanya nanti ditulis seperti tinggi badan, berat badan, suhunya berapa, nadinya berapa, seperti itu. Terus ada A, itu adalah anamnesa. Ini anamnesanya ini adalah berisi dugaan, bisa dugaan sementara ataupun dugaan yang mengarah kepada diagnosa akhir. Nah, biasanya apa sih anamnesa ini? Biasanya terisi dalam bentuk diagnosa. Bisa itu faringitis akut, bisa itu demam tifoid. Gitu. Nah, biasanya yang digunakan coder ataupun digunakan petugas coding itu adalah langsung melihat ke A-nya itu anamnesanya. Meskipun subjeknya juga berupa diagnosis, misal pusing kayak gitu kan juga bisa dikode headset kayak gitu. Tapi karena S-nya itu adalah berupa perkataan pasien atau yang dirasakan pasien, maka tidak bisa dilakukan pengkodean di situ. Sebaliknya yang bisa dilakukan adalah di anamnesa. Biasanya nanti ada tanda positif dan negatif. Kalau positif itu biasanya si nakes atau dokter biasanya sudah yakin kayak gitu. Misal ada dua diagnosa, misal typhoid fever ada tanda positif dan FA atau faringitis akut ada tanda negatif. Otomatis dokter lebih meyakini typhoid fever. Terus itu nanti bisa teman-teman tegaskan lagi di P. Jadi ada kolom swab ya, SOAP. P-nya itu adalah penata laksanaannya.
Nah, kira-kira penata laksananya berupa apa? Mungkin bisa cek lab, bisa pemberian obat, terus bisa cek radiologi, ataupun hasilnya. Biasanya seperti itu untuk di P-nya. Nah, data dasar yang harus ada pada setiap pasien termasuk dari keluhan, penyakit yang ada saat ini, atau data sosial yang terkait, baik riwayat maupun kondisi dari sistem tubuh, pemeriksaan fisik, dan data dasar laboratorium harus terdokumentasi. Nah, kunci utama dalam model ini yaitu adanya daftar masalah. Jadi, daftar masalah ini adalah daftar yang harus ditangani dulu. Misal, si pasien mengalami, contoh simpel, pasien mengalami typhoid fever atau demam tifoid. Berarti daftar masalahnya yaitu yang pertama harus menurunkan suhu pasien tersebut, karena orang kalau kena tipes itu kan suhunya tinggi. Setelah suhu selesai, maka daftar masalah yang kedua adalah meningkatkan nafsu makannya, kayak gitu. Sampai nanti yang terakhir nanti apa? Yang terakhir nanti bisa berupa pasien sembuh, bisa berupa pasien dirujuk, ataupun bisa berupa pasien kontrol. Misal pasien dari rawat inap ya mungkin dipulangkan dengan syarat kontrol, kayak gitu. Kontrol di rawat jalan. Secara umum, isi dari berkas rekam medis model POMR itu serupa dengan model SOMR, yaitu memiliki informasi tentang keluhan utama pasien, terus riwayat penyakit saat ini, riwayat sosial itu berarti dari keluarganya, riwayat medis mungkin dari pernah dilakukan operasi apa, misal pernah dilakukan operasi kraniotomi gitu. Terus ada hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, diagnosis, dan sebagainya. Pelayanan yang direncanakan diberikan nomor sesuai dengan sama dengan SMR, POMR juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, riwayat perjalanan penyakit pasien terdokumentasi secara kronologis keadaan pasien. Kok bisa secara kronologis? Karena tadi di POMR itu memiliki problem list dalam penanganan pasien. Yang kedua, mudah dalam mengikuti alur perjalanan penyakit pasien. Mengikuti alur perjalanan ini dilihat dari daftar masalah yang ditangani tadi. Yang ketiga, urutan formulir rekam medis pasien akan selalu konsisten karena terdapat nomor kode. Ini sama ya sebenarnya, sama dengan SOMR. Bedanya kalau di POMR ini nanti kodenya itu berupa simbol angka digabung dengan huruf kayak gitu. Misal contoh di gawat darurat itu nanti biasanya ada A1A, 1B, 1C kayak gitu. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama petugas assembly itu harus menghafal setiap nomor kode formulir yang tercantum. Jadi harus paham ya, kode formulirnya itu harus paham. Ini kira-kira terletaknya di bagian mana kodenya ini. Karena beda dengan SOMR, kalau SOMR itu kan ketika ada penunjang ya diletakkan di penunjang. Tapi kalau di POMR ini semua jadi satu kayak gitu tanpa dibeda-bedakan. Mau ini EKG, mau ini ronsen, mau ini lab, mau ini hasil CT scan, mau ini sertifikat kematian ataupun resum, semuanya jadi satu. Yang kedua, tidak dicantumkannya nomor masalah pada isian yang terkait akan menyebabkan kesulitan dalam mengurutkan riwayat penanganan masalah. Jadi kalau tenaga kesehatannya lupa dalam mencantumkan nomor masalahnya yang sudah terselesaikan, itu nanti bisa-bisa ketika ada pergantian shift, tenaga kesehatan yang selanjutnya akan mengulangi pengobatan yang sama. Yang ketiga, petugas lebih disibukkan saat akan melakukan penyelesaian.
Penilaian ini biasanya masuk di dalam baik itu audit rekam medisnya, audit informasi klinisnya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah Integrated Medical Record atau IMR. Nah, IMR itu merupakan teknik pendokumentasian data dari berbagai sumber secara saling berkaitan dan tersusun urut. Kunci dari IMR itu adalah seluruh sumber pemberi pelayanan itu dijadikan satu. Jadi pendokumentasinya hampir sama dengan BUMR. Terus yang kedua, catatan saat pasien pulang berisi riwayat pasien, pemeriksaan fisik, catatan perkembangan, catatan perawat, laporan ronsen, catatan perkembangan, dan lain-lainnya itu disusun dalam seksi-seksi yang berbeda-beda. Nah, keuntungan dari IMR itu perkembangan pasien dapat diketahui secara cepat karena tiap pemberi pelayanan atau tiap unit itu tidak memiliki formulir, melainkan formulirnya jadi satu. Jadi ketika pasien itu konsul ke poli yang berbeda, otomatis dokumen rekam medisnya juga dibawa. Kayak gitu. Jadi ketika pasien itu kembali lagi ke poli yang awal dituju, otomatis dokumen rekam medisnya juga ikut kembali langsung. Kerugiannya yaitu di IMR ini hanya satu orang pemberi pelayanan yang dapat mencatat perkembangan pasien pada satu waktu. Nah, selanjutnya identifikasi formulir. Nah, untuk identifikasi formulir akan dibahas di video part 2-nya dari video pendokumentasian hari ini. Nanti bisa disimak di video identifikasi formulir yang part 2. Sekian, terima kasih.